Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga teladan. Kali ini kita sedang berada di program Sudut Teladan, berbagi manfaat kehidupan. Kali ini bersama saya Bu Lintang Robbani, salah satu konselor di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Nah, di konsep Sudut Teladan ini kita akan berbagi manfaat kehidupan yang bisa kita ambil inspirasinya. Apalagi sekarang kita sudah memasuki semester baru, harapan baru, dan juga tentunya menjadi perbaikan dari masa lalu, ya kan? Katanya sih kemarin banyak orang yang mulai ngerasain gak optimal di semester lalu. Kira-kira gimana cara mengatasinya dan apakah itu juga terjadi dengan kamu? Kita akan bahas di kesempatan hari ini bersama dengan bintang tamu kita. Beliau adalah konselor SMA Negeri 1 Yogyakarta, ada Bu Ismi Uswatun Hasanah. Halo Bu warga Ismi. teladan, halo Bu Lintang, gimana nih kabarnya Bu Lintang? Sangat luar biasa, sehat dan juga semangat dong. Semangat ya, alhamdulillah. Bu Ismi gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun memang kita nggak ada spare waktu khusus untuk liburan ya. Iya, nggak apa-apa, dinikmati aja ya. Oke, karena liburan kan nggak harus liburan dalam jangka waktu seminggu 2 minggu, Betul. tapi ternyata every day is holiday, right? Iya, tergantung gimana kita mau memandangnya ya, Iya, gimana kita mau bener menyikapi banget. aktivitas kita sehari-hari, mau dijadiin sebagai hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang Sebaliknya. bener banget. Oke. Katanya sih di semester kemarin ada beberapa curhatan, cerita yang masuk tentang gimana menyesalnya nih yang sudah terjadi di semester lalu. Gimana sih Bu? Emang banyak yang cerita kayak gitu ya? Apakah salah satunya kamu yang menyesali semester ini? Kayaknya sih gitu. Ada ya, mungkin ada anak-anak yang menyesal di semester ini, ada juga yang merasa beruntung di semester ini gitu ya. Ada anak-anak yang mengalami peningkatan prestasi, ada juga anak-anak yang butuh effort lagi untuk berprestasi, meningkatkan Oke. prestasi gitu, Bu. Oke, prestasinya nggak hanya tentang akademik doang ya, tapi juga Betul. tentang capability, kapasitas diri gitu ya. Betul banget, prestasi itu kan gak cuma terbatas sama nilai akademik, Iya. non akademik, tapi juga gimana sih kita menambah kapasitas diri kita, gimana kita mengatur diri kita, mengatur aktivitas kita, itu juga merupakan prestasi ya Bu Lintang. Nah, itu dia yang menjadi banyak hal yang perlu kita lihat lagi di kasus-kasus kemarin ya, anak-anak. Betul. Kita kan lihat tuh PTM udah mulai masuk, kemarin juga ada yang masih ada di rumah gitu kan. Bahkan ada yang mungkin lagi di luar kota ya, sekolahnya online gitu kan. Kita kan nggak bisa ngerti nih kondisi yang ada di sana karena pendidikannya kan akhirnya kita hanya berbasis online ya. Iya, Godanya bener banyak, banget. misalnya kayak belajarnya di kasur, ada juga yang mungkin sambil tiduran. Sambil masak. Semoga jangan ya. Kemarin ada nggak sih kayak gitu? Ada dong, ada yang sambil masak, ada yang ditinggal ke kamar mandi, ditinggal tidur. Aduh, gitu Tentu ya. ada ya. Apakah kamu salah Makanya. satunya? Pantesan kalau hasilnya nggak optimal, ternyata upayanya kayak gitu ya. Ya, Nah, bisa kira-kira jadi. ada harapan baru nggak sih buat kita untuk bisa to be better than before, untuk bisa memperbaiki di semester ini biar lebih baik lagi gitu, Bu? Iya, tentu ada ya Bu Lintang. Saya yakin bahwa setiap diri kita itu punya kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tergantung gimana kita, tujuan kita, gimana upayanya kita, gimana doa-doanya kita, gimana lingkungannya kita juga ya Bu Lintang. Dan itu nggak jadi langsung terjadi sendirian loh. Bener Kita banget. kan manusia, tentu bisa berupaya. Ada nggak sih tip khusus yang bisa membuat kita lebih baik lagi, Bu? Oke, sebelum menuju ke tips-tipsnya ya, kita coba lagi deh. Kita coba tilik lagi gimana sih perjalanan kita selama ini? Oke. Gimana sih semester kita kemarin? Gimana perjalanan kita di semester kemarin? Apakah kita udah bener-bener usaha maksimal nih? Atau usahanya kita itu masih setengah-setengah? Iya Kita ya. coba cek lagi deh. Kemarin selama kita mengikuti pembelajaran itu apakah kita sambil tidur? Apakah kita sambil masak? Apakah kita sambil mandi? Atau kita benar-benar duduk di depan laptop, di depan HP, kita dengerin guru, kita mencatat, kita memahami? Oke, Nah, iya, kita iya, lihat iya. lagi gimana sih usahanya kita di semester kemarin gitu. Karena hasil yang kita peroleh ini kan juga sesuai ya sama usaha yang kita upayakan gitu ya Bu Lintang. Jadi memang ternyata proses itu akan memberikan impact kepada result atau hasil ya Betul anak-anak ya. Iya. Berarti yang pertama adalah kita evaluasi diri dulu, sadari gitu ya. Kemarin yang sudah kita lakukan itu
apa aja, oh ternyata hasilnya cuma segitu doang gitu karena kita nggak Iya, optimal. Tapi kalau betul. misalnya kemarin udah hasilnya udah bagus, kemudian prosesnya udah bagus ya, kemudian tingkatkan lagi aja gitu ya. Jadi perlu sadari Betul. dulu karena penyesalan itu nggak akan berguna kalau nggak ada perbaikan. Iya, bener banget. Oke, Ketika kita kemudian udah menyesal, heeh, ketika kita udah tahu mana sih yang perlu kita perbaiki, nah baru setelahnya kita menetapkan strategi nih, mau kayak gimana sih aku perbaikan diriku selanjutnya, mm-mm. mau seperti apa sih, nah itu. Oke, gitu ya. Berarti itu poin yang pertama adalah evaluasi dulu. Kemudian selanjutnya apa Oke. lagi nih? Oke, selanjutnya ketika kita udah mengevaluasi diri kita ya, kita Mm-mm. juga perlu nih menetapkan tujuan. Oke. Setelah kita menetapkan tujuan, tentu kita juga tahu ya gimana sih strateginya mau seperti apa. Kayak misalnya kita pengen jadi pebisnis. Nah, Mm-mm. tentu kita jadi tahu nih strategi seperti apa sih kalau kita mau jadi pebisnis. Oh, oke, belajar tentang akuntansi, tentang ekonomi, Iya, tentang apa sih digital manajemen, iya marketing. marketing juga. Nah, kita Iya kan benar jadi banget. tahu strateginya Mm-mm, ya mm-mm, gitu. mm-mm. Terus setelahnya kita baru disiplin di situ. Kita bener-bener awal punya passion gak sih di bisnis gitu. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan diri Oh kita. iya Kita iya iya. jadi tahu strateginya seperti apa untuk Mm-mm. mencapai tujuan kita. Seperti Oke, itu. jadi misalnya nih, saya Mm-mm. juga pernah dampingin kayak gitu juga. Iya, Jadi ada siswa yang memang pengen banget bikin sebuah usaha gitu ya, iya. Nak ya. Dan ternyata memang udah dibangun sejak dia itu kelas 10. Jadi Nah, pengen udah tahu oh mau masuk teladan karena banyak alumni teladan itu yang juga buka bisnis. Jadi bangun relasi juga gitu. Kemudian betul. pas di kelas 10-nya dia sengaja ngambil di program studi jurusannya itu adalah IPA karena mereka Mm-mm. pengen tahu analyze dari sainsnya itu kayak gimana. Iya. Habis itu ntar pas di sekolah itu dia ikut lomba-lomba yang kayak business plan, Hmm, kemudian ada challenging betul. kayak yang finance kayak gitu-gitu. Akhirnya ternyata piagam-piagam dari yang dia lomba itu berguna ketika mau daftar kuliah. Ada Nah, jalur prestasi kayak gitu ya. Jadi itu ternyata bukan instan ya, ada iya, proses di ada baliknya. banyak prosesnya, ada Mm-mm. banyak usaha yang kita lakukan di situ. Entah itu tentu ada kegagalan juga ya, tapi Iya. setelahnya kita mengevaluasi, kemudian kita Mm-mm. memperbaiki Oke, seperti itu itu. yang tips yang kedua adalah Yes. tetapkan tujuan. Ada lagi Ya, nggak Bu? betul banget. Nah, ketika kita udah menetapkan tujuan ya, kita juga, tapi tujuan ini tuh nggak melulu cuman satu ya Belintang. Kadang kan Mm-mm. kita menetapkan tujuan, tapi kita ragu-ragu nanti kalau aku gagal gimana, nanti kalau aku ada banyak halangan gimana gitu Oh kan ya. ya. Tapi nggak apa-apa. At least kita udah punya tujuan kita seperti apa, kita bisa menempatkan strateginya seperti Mm-mm. apa. Walaupun misalnya di kelas 10 kita pengen jadi businessman nih. Terus kemudian di kelas 11 terus kita belajar kita menggali potensi, di kelas 11 kok jadi tertarik di bidang kesehatan Iya. gitu. Nah, nggak apa-apa. Akhirnya nanti jadi dokter terus Nah, bisnis di bidang kesehatan. Bisa ya ya? bisa, bisa jadi Karena seperti emang itu. manusia itu bertumbuh ya ternyata Betul, ya. Jadi bisa bertumbuh. tentukan target karena memang kayak kalau kita bikin target itu akan memudahkan langkah-langkah kita gitu ya. Betul, jadi Oke. mudah Bikin langkahnya. scheduling kapan kita Mm-mm. belajar, kapan Nah, kita betul. wayahe godolan gitu gitu Betul, ya. betul, betul. Jadi Hmm. ada waktunya. Kapan sih aku mau belajar? Oh, Heeh. dari hari Senin sampai hari Jumat di jam 7 sampai jam 3 misalnya. Terus nanti Mm-mm. setelahnya kita aktivitas di rumah, bantu-bantu beres-beres rumah Ya, atau mungkin ada les yang gitu. ngerjain les evaluasi diri, ada yang mungkin Iya, aktivitasnya ada taekwondo atau ada yang betul. basket gitu kan, Mm-mm. pengembangan diri gitu ya. Betul. Terus nanti Mm-mm. main-mainnya atau pengembangan dirinya di luar akademik, non akademik itu misalnya di weekend kita jalan-jalan atau Ah, kita ikut apa sih kelas volunteer gitu kegiatan-kegiatan. ya. Nah, kayak gitu Mm-mm. itu bisa dijadwalkan misalnya di akhir Pekan. minggu seperti itu. Oh iya bener banget karena ternyata kalau kita punya scheduling itu tuh Nah, biar kita tuh nggak merasa berdosa kalau kita mau having fun bener gitu banget. ya. Ya nggak sih kadang kalau misalnya mau main tapi kok masih ada tanggungan Ya, tugas tuh kayak kayak kebayang-bayang nggak gitu ya. nyaman gitu kan, nggak optimal. Makanya kita bikin kebayang-bayang. scheduling ya. Betul, Oke. biar tertata ya aktivitas kita gitu. Mm-mm. Walaupun kita punya banyak aktivitas, kalau kita bisa memanagenya dengan baik, itu semua bisa berjalan dengan optimal seperti Oke, itu. itu dia ya. Setelah kita bikin evaluasi, kemudian tentukan target, bikin Mm-mm. schedule, apalagi Iya. nih?
Selain itu kita coba lihat juga ya, gimana sih cara belajar kita selama Oh, ini. benar. Nah, kita tilik lagi nih di semester ini tuh cara belajarku udah sesuai belum sih? Mm-mm. Udah efektif belum sih? Kalau kita gaya belajarnya itu ternyata adalah auditori atau lebih senang mendengarkan, lebih paham dengan mendengarkan, tapi kok kita memaksakan diri cuman baca aja, itu ya nggak apa ya, masuknya itu kurang maksimal Oh ya iya. Belintang. Jadi kita nggak perlu memaksakan diri. Kalau kita kayak belajarnya auditori dengan mendengarkan, ya udah ayo kita cari media belajar yang mendengarkan, yang membuat kita paham gitu. Jangan cuman baca aja, tapi kita juga perlu mengenali diri kita sendiri. Aku tuh gaya belajarnya apa sih gitu. Terus kita Oke. coba cari media mana sih yang Mm-mm. cocok buat kita belajar kayak gitu, Belintang. Oh iya, misalnya kayak di kelas kan juga Mm-mm. ada bapak ibu guru yang Betul. memaparkan. Berarti kalau kayak gitu kita perlu fokus nih. Kalau kita Nah, memang anaknya auditori, kayak Bu Lina kan juga auditori, kita caranya bener-bener fokus. Distraksi apapun itu tuh bener-bener dihindari. Jadi in the now. Kita kalau di situ ya betul. fokus di situ, nggak boleh mikirin hal yang lain. Dan ternyata juga memanfaatkan untuk tahu gaya belajar kita itu, jadi kita lebih tahu ya caranya untuk nyelateni memerhatikan kita tuh kayak gimana sih Betul. gayanya, optimalnya gitu. Jangan dipaksain karena setiap pohon itu punya caranya sendiri untuk bisa tumbuh. Misal nih, Iya, anak-anak punya bener banget. tanaman padi sama jagung. Nggak mungkin kalau nanam padi tuh perlakuannya kayak kalian nanam jagung kan? Betul. Ya, Iya. gampangnya kayak gitu sih. Mm-mm. Mm-mm. Jadi disesuaikan ya Iya. sama karakternya kita, sama gaya belajarnya Mm-mm. kita, kayak gitu. Oke. Setelah kita Oke. menyesuaikan diri dengan gaya belajarnya, apa lagi tuh Bu? Setelah itu kita Mm-mm. juga perlu lihat nih, kita tentu makhluk sosial ya, kita punya Ya. teman-teman, entah teman di rumah, entah di Mm-mm. sekolah, seperti apa. Nah, kita perlu menemukan lingkungan yang baik, yang membuat kita tumbuh setiap harinya, Nah. yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, termasuk Mm-mm. juga membantu kita untuk belajar gitu. Kayak misal kita punya kesulitan di materi apa, teman kita ahli di situ, nah kita bisa saling belajar di situ. Saling belajar ya, bukan saling bantu ujian ya, Nah, bukan. beda ya. Beda ya. Jadi konteksnya adalah belajar bersama di kondisi yang tepat. Betul, Oke. gitu. Kita temukan circle yang bagus untuk kita, yang Mm-mm. membantu kita untuk terus bertumbuh dan juga berkembang. Iya, karena memang Gitu. nggak hanya tentang progres diukur dari nilai ya, tapi dari Mm-mm. kapasitas diri kita, kedewasaan Betul. kita. Mana sih yang kiranya nggak mendukung aktivitas kita untuk bisa lebih baik itu dibuang. Nah, Kita fokus untuk mana sih yang bisa optimalisasi diri kita lebih baik lagi, iya, especially jalin relasi yang tepat. betul. Selektif ya. Oke. And then what? Oke, setelah kita nemu nih Mm-mm. circle kita yang tepat, nah di sisi lain kita juga punya fasilitas-fasilitas ya. Zaman sekarang siapa sih anak-anak yang nggak punya gadget? Oh my Setidaknya, god. setidaknya punya Benar. HP ya. Setidaknya punya HP untuk komunikasi Iya, ya. setiap kali tuh kayak ada notifikasi tuh kayak Nah, curious kita tuh tergugah untuk siapa ya? Siapa iya. ya? Aduh. Tapi ternyata HP yang kita punya itu juga semacam pisau bermata dua ya, Belintang. Oke. Kayak apa? Ada yang tentu ada sisi negatifnya, tapi juga ada sisi positifnya di mana kita bisa memanfaatkannya untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Kayak misalnya nih anak-anak tentu punya HP ya. Gimana sih kita mau menggunakan fasilitas yang kita punya, mau digunakan untuk menunjang pembelajaran, mau membuat kita lebih paham dengan materi-materi pelajaran untuk menyelesaikan tugas-tugas, atau kita gunakan HP ini buat hal-hal yang kurang bermanfaat gitu. Nah, Kayak coba dicari ya. Coba iya, dilihat lagi apakah kita tuh kepoin Instagram orang lebih banyak stalking. atau iya kadang akhirnya jadi insecure gitu Iya, kan. Atau kita tuh malah jadi habis kepoin Instagram orang, "Wih, aku termotivasi nih jadi aku pengen bikin konten." Kayak gitu juga betul, boleh. iya. Memang kayak gitu ya ternyata sikapnya ya. Dan juga salah satu hal yang memang perlu kita waspadai adalah konten-konten yang menuju ke bad content such as Iya. what? Kayak misalnya sekarang kan konten-konten itu kan gampang banget ya, tsunami informasi tuh di Betul mana-mana. banget. Dan anak-anak tuh perlu waspada dengan informasi-informasi yang hoax, kemudian yang nggak kredibel gitu kan. Tentu anak-anak juga udah lebih tahu dan juga paham ya caranya untuk ngecek. Jangan gampang terbawa isu, kemudian juga konten-kontennya dicek lagi. Jangan sampai kita tuh kayak orang gegabah yang gampang memutuskan sesuatu tuh berbasis pada informasi yang cuman permukaan doang, belum kita klarifikasi kayak gitu. Jadi kita manfaatkan handphone ini
dengan new semester new you ini adalah dengan benar-benar bijak. Kayak misalnya kalau Ibu Lintang tuh ada aplikasi namanya Anydo. Iya, Itu bisa betul. scheduling atau ada calendar gitu kan. Ada juga yang ngingatin habis ini tuh ngapain kayak gitu-gitu. Ntar tinggal dicentang-centang yang udah dan yang belum tuh kita kerjakan lagi di evaluasi berikutnya kayak Betul. gitu. Nah, gimana kita mau memanfaatkan fasilitas yang kita punya ya gitu. Betul, karena apa yang kita lakukan hari ini akan ngasih impact ke maybe not now, tapi 5 years later or 10 years later gitu kan. Jadi what will you do now itu akan ngasih impact ke hidup kita nanti. Iya, walaupun cuman dari kebiasaan-kebiasaan kecil ya Bu Lintang, kayak bangun pagi gitu. Itu juga akan memberikan kebiasaan bangun pagi itu juga akan memberikan dampak ke diri kita. Oke. Bagaimana kita mau disiplin di Betul. aktivitas kita kayak gitu. Kalau kita bangunnya kesiangan juga tentu Akan bad mood gak sih? Iya, udah bad mood, udah nanti jadwalnya kegeser-geser kayak Berantakan gitu. gitu Nah, kan. berantakan bener banget. Nah, kabar baiknya nih, alhamdulillah sudah mulai masuk 100%. Jadi, semoga yang kemarin rasanya nggak menemukan circle yang tepat, dengan adanya kebijakan baru ini kita bisa sekolah di sekolah gitu kan. Bisa terbawa lingkungan yang baik, saling Iya. support, kemudian juga makin banyak lingkungan yang bisa untuk mengembangkan diri. Semangat ya anak-anak. Ada kata-kata atau pesan closing statement gitu nggak sih Bu buat memotivasi biar anak-anak tuh yang kemarin masih ngerasain aduh menyesal gitu kan, kenapa nggak dari dulu gitu, biar sekarang bisa moving on dan juga memperbaiki diri lagi. Oke, yang perlu kita pahami ya nak ya, bahwa setiap kita itu punya jalannya masing-masing. Kita punya cara masing-masing dan kita punya tujuannya. Nah, cuman kadang kita belum tahu aja jalan mana sih yang perlu aku tempuh. Nah, disitulah kita perlu berusaha dan juga berdoa. Oke, berusaha, berdoa, andalkan kekuatan bumi dan juga langit. Langit. Itu dia konten kita. Semoga bisa bermanfaat ya untuk memberikan harapan baru new semester, new you. Karena setiap orang punya kesempatan untuk be better, get better together. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Bu Ismi sudah bisa memberikan informasi yang bermanfaat, sharing-sharingnya. Ditunggu lagi kesempatan berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya hanya di Sudut Teladan.